杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Adik senior, menurut Anda, apakah ini takdir? Pasti Dewa diam-diam mengatur agar saya pergi ke tempat itu dan menyelamatkan wanita paling penting dalam hidup saya. Pada saat ini, bulu mata Xian Ningsang bergetar, bahkan lebih ganas lagi, seolah-olah dia tergerak oleh kata-kata Yangke. Leher rampingnya sedikit terangkat, dan kulit putihnya bersinar dengan kilau yang memikat. Sekarang, saya memikirkan adik junior. Saya merasa sangat beruntung. Jika saya tidak pergi ke sana bersama Lirong, saya khawatir saya tidak akan bisa melihat Anda lagi. Yangke berkata sambil ekspresi ketekunan di wajahnya. Untungnya, kedua master klan Moser mengundang Lirong untuk pergi ke tempat itu, dan Yangke hanya menawarkan diri untuk mengikuti mereka. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Meng Huya dan Xian Ningsang di sana. Jadi ini terlalu kebetulan. Hei, dalam 10 tahun terakhir, saya telah bertemu berbagai macam wanita di sini. Ada juga banyak wanita cantik, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh hati saya, sebanyak Anda dan Suyan. Karena kehadiran Anda telah terukir di hati saya, dan jejak ini akan tertahan selamanya. Jika Anda baik-baik saja, maka saya akan puas. Kata-kata cinta yang tak berharga perlahan keluar dari mulut Yangke, selembut air dan kelembutan serta manisnya bagaikan mata air yang manis. Mengalir ke dalam hatinya, dia berinisiatif untuk memeluk Yangke dengan erat. Kedua tangan kecil itu begitu kuat sehingga seolah-olah menyatu ke dalam tubuh Yangke. Rasa tekan itu, Yangke mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xian Ningsang, dan melihat bahwa matanya indah telah berair, pipinya merah. Lehernya juga tertutup awan merah, dan nafasnya seperti biru. Setelah keduanya saling menatap mata, Xian Ningsang membuang muka dengan malu-malu dan bergumam dalam tidurnya. Apa yang Anda katakan sangat baik, tolong katakan lebih banyak. Setelah membuat permintaan ini, dia segera menutup matanya dan membenamkan kepalanya di dada Yangke, dan tidak berani melihat siapapun. Tidak masalah. Yangke tentu saja tidak akan mengecewakannya, memutar otak untuk mengungkapkan rasa cintanya. Kata-kata cinta yang eksplisit itu seperti kutukan, memukul hati Xian Ningsang dengan keras, membuat hatinya bergetar lembut. Merasakan suhu tubuh Yangke dan mendengarkan suaranya, Xian Ningsang merasa puas. Meskipun sekarang dia akan mati, itu tidak masalah. Anda bocah. Meng Huya menggertakkan gigi di depannya, matanya bersinar tajam. Lirong mengatupkan bibirnya dan tersenyum lembut. Senior, jangan menganggapnya terlalu serius. Dengan kualifikasi Tuan, dia pasti bisa membuat gadis itu bahagia. Hah? Penjaga toko Meng menghela nafas pelan. Dia adalah satu-satunya keluarga saya, dan saya sudah semakin tua, sehingga saya tidak bisa menahannya. Itu saja, kita akan pergi ke Tanah Suci 9 Surga kali ini, jadi Anda bisa beristirahat dengan tenang, dan Tuan akan menjaga hari tua Anda. Lagi pula, Tuan akan semakin kuat seiring bertambahnya usia, dan Tuan masih membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Mendengar itu, Meng Huya mencibir. Dia berkata sambil menoleh ke arah Lirong. Anda cukup setia kepada anak itu, tapi Anda harus berhati-hati. Jangan tertipu dengan penampilannya. Ketika saatnya tiba, Anda akan sama seperti murid saya yang terpesona. Dia tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya dia adalah manusia. Tidak lebih dari binatang. Wajah Lirong memerah.
Senior bercanda, saya dan klan iblis kuno adalah pilah tajam di tangan Tuan. Berhentilah berbicara tentang orang tua. Kita berdua berada di alam suci tingkat ketiga, jadi kita harus berteman satu sama lain, kata Meng Buya dengan serius. Senior, ini tidak bisa dilakukan. Anda adalah senior dari tuan saya, jadi tentu saja Anda adalah senior saya. Lirong melambaikan tangannya dengan cepat. Melihatnya seperti itu, Meng Buya merasa sangat bosan dan segera memejamkan mata untuk beristirahat. Namun ada semburan bisikan antara Yang Ke dan Xian Ningsang dari belakang, dan keduanya tampak berkomunikasi dengan gembira. Sekarang, hanya dalam 2 hari, 9 puncak sudah terlihat, yang menunjukkan kecepatan terbang harta rahasia ini sangat menakutkan. Cahaya hijau melesat melintasi langit dan langsung menuju ke 9 puncak. Kemudian sekelompok orang muncul merasakan aura kekuatan datang dari sini. Para orang suci di tanah suci bergegas dari tempat mereka berada. Meng Buya mengerutkan kening, melepaskan pikiran spiritualnya, dan berkata dengan curiga, "Yang kecil, mengapa ada begitu banyak orang di luar tanah suci 9 surga Anda? Apa yang mereka lakukan di sini?" "Mereka datang untuk memurnikan ramuan," jawab Yang Ke dengan santai. "Apakah mereka meminta alkimia?" Meng Buya mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, "Apakah Anda masih memiliki ahli alkimia di tanah suci 9 surga?" Setiap orang yang datang ke sini karena namanya, tetapi orang luar tidak tahu identitas sebenarnya dari saya sebagai master alkimia di sini, kata Yang Ke perlahan. "Oh, Anda juga bisa membuat alkimia?" Meng Buya menatap Yang Ke dengan heran. "Biasa saja, tentu saja saya tidak bisa dibandingkan dengan adik senior." Yang Ke melirik Xian Ningsang yang berdiri di sampingnya. "Anda agak sadar diri." Meng Buya mengangguk. Lirong mengangkat alisnya dan menatap Xian Ningsang dengan heran, kemudian dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia tahu tingkat alkimia Yang Ke lebih baik daripada orang lain. Tetapi menilai dari kata-katanya, tampaknya keterampilan alkimia adik seniornya bahkan lebih baik daripada dia. Apakah ini mungkin? Sementara beberapa orang sedang berbicara, banyak orang kuat di alam suci datang terbang dari segala arah. Beberapa tetua dari tanah suci 9 surga dan beberapa pemimpin klan iblis kuno bergegas mendekat. Setelah melihat kembalinya Yang Ke, semua orang tampak sangat gembira. Su Hui dan yang lainnya buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat dengan ekspresi lega di wajah mereka dan berteriak, "Tuan, Anda akhirnya kembali. Jika Anda tidak kembali lagi, saya punya niat untuk bunuh diri." "Ada apa? Apa yang terjadi dengan tanah suci?" tanya Yang Ke dengan serius. "Ini bukan masalah besar, hanya saja para master itu sepanjang hari menanyakan keberadaan Anda dan meminta Anda untuk kembali lebih awal. Karena sudah 3 bulan sejak Anda pergi, selama ini para master hampir kelelahan karena menyempurnakan alkimia, dan mereka menghabiskan sepanjang hari mencari saya, sehingga saya bahkan tidak bisa bersembunyi dari mereka." Mendengar itu, Yang Ke tertegun di tempat, karena dia hampir melupakan Duan dan yang lainnya. Jadi ketika Su Hui mengatakan ini, dia kemudian teringat bahwa setelah dia pergi, pemurnian ramuan di tanah suci diserahkan kepada 5 tuan. Setelah 3 bulan memurnikan ramuan tersebut, mereka pasti kelelahan. Bagaimanapun, semua tuan itu sudah sangat tua, dan sekarang mereka bekerja di tanah suci tanpa bayaran, yang membuat Yang Ke tiba-tiba merasa bersalah di hatinya. "Tuan Agung, beritahu mereka, tanah suci tidak akan membantu orang menyempurnakan alkimia selama 10 hari, dan biarkan para master beristirahat dengan baik. Tetapi semakin banyak orang di luar yang meminta pil. Jika kita berhenti, apakah itu tidak akan menimbulkan kemarahan publik?" Su Hui menunjukkan ekspresi khawatir, karena kekhawatiran ini mereka tidak berani berhenti setelah Yang Ke pergi. "Anda bisa mengatakan bahwa Tuan Suci saya sedang sakit dan perlu pemulihan untuk sementara waktu. Karena mereka datang untuk meminta ramuan, mereka harus memiliki cukup kesabaran. Jika mereka tidak memiliki kesabaran, mereka bisa pergi sendiri."
Saya hanya meminta mereka menunggu selama 10 hari, dan Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak akan membantu mereka memurnikan ramuan jika mereka tidak patuh. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani mengatakan apapun, karena untuk memurnikan pil, mereka harus menunggunya lebih lama lagi. Ya, Suhui menerima perintah tersebut dan segera memerintahkan murid di sebelahnya untuk keluar, dan menyampaikan pesan tersebut kepada para tetua di luar. Setelah mengatur semuanya, Suhui memandang Meng Wuya. Ekspresinya terkejut dan dia berseru, "Bukankah ini teman dari Tuan Suci yang lama?" Terakhir kali Meng Wuya datang ke sini bersama Xian Ningsang, dan mereka hanya melakukan percakapan dengan Tuan Suci yang lama. Meskipun mereka telah menjadi tamu di Tanah Suci selama beberapa hari, Suhui dan yang lainnya tidak mengetahui asal-usulnya dan tentu saja juga tidak mengetahui namanya. "Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini senior sekte saya, Meng Wuya. Senang bertemu dengan Anda." Suhui mengepalkan tinjunya sebagai salam. Merasakan kekuatan orang yang datang, ekspresinya sangat serius. Tapi, nama orang ini... Suhui merasa bahwa dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi ketika dia mengingatnya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Dan dia perlahan menggelengkan kepalanya dan kebingungan. Pada saat ini, di sebuah alun-alun di Tanah Suci dipenuhi orang, dan semua orang kuat yang telah memasuki alam suci berkumpul di sini. Dan Yang Ke memperkenalkan penjaga toko Meng dan Xian Ningsang kepada mereka. Dan para tetua Tanah Suci serta beberapa pemimpin klan iblis kuno mengangguk sebagai salam. Setelah mendengar bahwa Xian Ningsang dan Yang Ke berasal dari sekte yang sama, dan bahwa mereka juga kakak seniornya, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius, dan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Apalagi setelah melihat kedekatan Yang Ke dan Xian Ningsang, mereka langsung bisa menebak dengan jelas hubungan keduanya. "Saya pikir Tuan Suci kita tidak akan tergoda oleh wanita, tetapi ternyata hatinya sudah tertuju pada seorang wanita." Penatua Yuying berdiri di luar, merujutkan bibirnya dan terkekeh. "Kasihan Ling Er." Cheng Yutong tidak bisa tidak merasa kasihan pada An Ling Er. Para tetua di Tanah Suci berpikir bahwa dia dan Yang Ke telah mulai mempraktekkan keterampilan warisan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa An Ling Er telah berkolusi dengan Yang Ke. "Ling Er seharusnya tahu tentang ini." Yuying tersenyum. "Adalah normal bagi orang seperti Tuan Suci untuk memiliki beberapa wanita. Ling Er bukanlah orang yang pelit. Apa Anda takut dia tidak akan bisa mentolerirnya? Selain itu, menurut saya, gadis ini juga orang yang patuh dan tidak akan bersaing dengan Ling Er untuk mendapatkan bantuan." "Saya harap begitu." Cheng Yutong mengangguk ringan. "Meng Wuya." Pada saat ini, Suhui tiba-tiba berseru, matanya melebar dan dia menatap penjaga toko Meng dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. "Tetua Agung, bukankah saya baru saja memperkenalkan Anda?" kata Yang Ke dengan heran. "Saya ingat nama ini. Orang yang paling berkuasa dalam umat manusia ratusan tahun yang lalu juga memiliki nama ini. Mungkinkah Anda..." "Orang yang paling berkuasa?" Meng Wuya melututkan kening dan berkata sambil tersenyum masam. "Semuanya masuk dunia. Maaf, saya hanyalah orang yang ceroboh. Saya benar-benar tidak tahan dengan dua kata pertama." Beberapa tetua lainnya juga tercengang di tempat, memandang Meng Wuya dengan bodoh, seolah-olah palu godam telah membuat mereka semua pingsan. Setelah diingatkan oleh Suhui, mereka akhirnya teringat nama Meng Wuya. "Saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat saudara Meng sekali dalam hidup ini. Saya benar-benar beruntung." Suhui terus mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Bagaimanapun Tanah Suci sekarang sangat bergengsi. Sebagai penatua agung Tanah Suci, dia memiliki status yang tinggi, karena dia adalah senior Yang Ke. Suhui berinisiatif untuk menyambutnya. Namun saat ini, ketika dia memastikan identitas orang di depannya, sikapnya langsung berubah. Bahkan ada sedikit kekaguman.
Baiklah, penjaga toko Meng dan kakak senior akan tinggal di Tanah Suci 9 Surga mulai sekarang. Jadi kita punya banyak waktu untuk berkomunikasi. Yang melambaikan tangannya, menyela obrolan Suhui. Oke, saudara Meng tinggal di Tanah Suci, sama-sama. Mata Suhui berbinar dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Penjaga toko Meng dan kakak senior akan tinggal di Tanah Tuan Suci. Disitulah saya biasanya tinggal. Bagaimana menurut Anda? Oke, asalkan itu murni. Meng Wuya mengangguk. Kalau begitu, ikut saya. Yang Ken menyapa. Tuan, biarkan penatua Yuying menangani masalah ini. Saya memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Melihat Yang Ken pergi, Suhui segera menghentikannya. Apakah tidak bisa Anda katakan nanti? Yang Ken mendus dingin. Ini sangat penting, kata Suhui dengan serius. Yang Ken merenung sejenak dan berkata tanpa daya. Baiklah, penatua Yuying, tolong bawa mereka ke Taman Tuan Suci dan biarkan An Ling mengaturnya. Ya, kalian berdua silakan ikut dengan saya, kata Yuying perlahan. Chen Ningxiang melirik Yang Ken dengan enggan sebelum pergi bersama Yuying. Tuan, jika tidak ada yang bisa saya lakukan di sini, saya akan kembali dan istirahat dulu. Lirong meminta maaf dan bergandengan tangan dengan para pemimpin klan iblis kuno lainnya. Kemudian mereka kembali ke puncak gunung tempat mereka tinggal. Segera hanya Yang Ken dan beberapa tetua dari Tanah Suci yang tersisa di alun-alun. Apa yang membuat Anda begitu gugup dan berhati-hati? Yang Ken sedikit tidak puas dengan Suhui, karena yang mengganggu reuninya dengan adik perempuannya, jadi dia meliriknya dan bertanya. Itu tentang makam suci. Suhui dengan cepat menjawab. Ada yang salah dengan makam suci, dan Tuan Suci akan mengetahuinya ketika Anda datang dan memeriksanya. Tidak peduli apa, makam suci awalnya adalah area terlarang di Tanah Suci 9 Surga, dan tempat peristirahatan para Tuan Suci dari generasi sebelumnya. Namun, sejak Yang Ken masuk ke sana terakhir kali, tidak ada apapun di makam suci. Bahkan ribuan murid Tanah Suci masuk ke dalam untuk berlindung selama 3 tahun. Jadi dunia misterius yang sepi ini hampir tidak ada gunanya, kecuali untuk retret dan latihan. Namun Yang Ken tidak tahu apa yang salah dengan itu. Di depan makam suci, sekelompok orang berhenti di sini. Yang Ken memandangi batu biru besar itu, dan ekspresinya menjadi serius. Karena ada batasan pada batu biru besar ini. Dan cincin roh Tuan Suci di tangan Yang Ken harus digunakan untuk membuka pintu masuk ke dunia kecil misterius. Tetapi pada saat ini, di tengah-tengah batu biru besar, koridor gelap yang kosong terbuka tanpa suara. Seperti mulut binatang buas. Sehingga beberapa tetua bersama-sama memasang penghalang 100 kaki di dekat makam suci untuk mencegah murid biasa mendekatinya. Apa yang terjadi? Yang Ken bertanya. Bagaimana makam suci terbuka? Bawahan dan yang lainnya tidak tahu alasannya. Tiba-tiba makam itu terbuka dengan sendirinya. Untuk mencegah para murid menyusup ke dalamnya tanpa menyadarinya, saya dan tetua lainnya membuat batasan di sekitar area tersebut. Apakah Anda sudah masuk untuk menyelidikinya? Bawahan dan penatua Sikun masuk. Apa yang Anda temukan? Yang Ken terus bertanya dengan serius. Tidak ada. Makam suci sepertinya tidak terpengaruh. Saya akan masuk dan melihat. Kalian tunggu di sini. Perintah Yang Ken dan menyelam. Setelah sebatang dupa, Yang Ken kembali dari makam suci dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya yang dikatakan Suhui, selain pembukaan otomatis pintu masuk makam suci, tidak ada perubahan di dalam makam suci. Dan auranya masih kaya seperti biasanya, dan tidak ada bahaya sama sekali. Setelah mengamati dalam waktu lama, Yang Ken tidak dapat mengetahui alasannya. Jadi dia bertanya, kapan ini terjadi? Baru 2 atau 3 hari yang lalu. 2 atau 3 hari yang lalu? Yang Ken tercengang mendengarnya. Ada apa Tuan Suci? Apakah Anda menemukan sesuatu? Yang Ken menggelengkan kepalanya. Karena 2 atau 3 hari yang lalu sepertinya itu waktunya dia menyelamatkan Meng Wuya dan Xian Ningxiang.
Tapi seharusnya tidak ada hubungan apapun di antara keduanya, kan? Lagi pula, jarak keduanya terlalu jauh dan membutuhkan 2 bulan penuh perjalanan. Jadi apakah ini suatu kebetulan? Jangan biarkan para murid mendekati tempat ini untuk saat ini. Mungkin ada bahaya. Mari kita amati sebentar. Yangke juga sedikit tidak berdaya tentang ini. Pintu masuk ke dunia misterius tiba-tiba terbuka, dan dia bahkan tidak bisa mengetahui alasan spesifiknya. Setelah para tetua menerima perintah tersebut, mereka segera membuat pengaturan. Namun, kembali ke Taman Tuan Suci, dan Yangke baru saja melangkah masuk. Dia merasakan sekelompok mata memandang ke arahnya. Ternyata, kelima tuan itu semuanya berdiri di sana, seolah-olah mereka telah mendengar berita kembalinya, dan berlari keluar untuk menyambutnya. Wah, Anda terlalu tidak baik. Anda butuh waktu 3 bulan untuk pergi, sehingga saya dan yang lainnya sangat menderita. Sebagai ketua Asosiasi Alkemis Kota Berkilo, dia juga seorang alkemis tingkat suci dengan status yang sangat tinggi. Pada hari kerja, dia membantu orang membuat pil berdasarkan suasana hatinya, dan apakah orang yang meminta pil tersebut sesuai dengan 1 atau 2 ramuan suci. Jadi dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Ramuan dimurnikan selama 3 bulan berturut-turut, dan ada bagian yang harus diselesaikan setiap hari. Seolah-olah dia datang ke Tanah Suci 9 Surga untuk bekerja dengan Yangke, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Setelah 3 bulan, Changbo kehilangan puluhan pon lemak dan menjadi lebih langsing dari sebelumnya. Ya, kami telah berdiskusi beberapa hari yang lalu bahwa jika Anda tidak kembali, kami akan melepaskan beban dan langsung pergi. Kami tidak akan peduli dengan reputasi Tanah Suci 9 Surga Anda. Oke, bukankah kalian berdua memanfaatkan ini dan bertingkah seperti anak baik? Kong Ryu memelototi mereka. Berkat 3 bulan alkimia ini, siapa di antara kalian yang telah memperoleh banyak hal? Telah mencapai tingkat suci Master Alkimia tingkat menengah. Tidakkah kalian melihat sedikit harapan? Kalian sedikit lelah, tetapi hasil panennya tidak sedikit. Setelah dimarahi oleh Kong Ryu, keduanya kehilangan kesabaran dan tidak berani membantah. Mereka hanya meniup janggutnya dan menatap Yangke. Segera Yangke buru-buru melangkah maju, mengepakkan tinjunya dengan nada meminta maaf dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka akan memakan waktu lama untuk keluar kali ini. Saya pikir ini hanya masalah beberapa hari, tapi banyak kecelakaan terjadi, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa tuan, sehingga Tanah Suci telah mempertahankan reputasi dan prestise yang terakumulasi selama periode ini. Senang sekali Anda mengetahuinya." He Feng mengangguk puas. "Tinggalkan kami orang-orang tua di sini untuk bekerja keras. Katakan pada saya apa yang harus Anda lakukan untuk memuaskan kami." Yangke memutar matanya dan melihat Xian Ningsang duduk di sampingnya. Setelah berbisik kepada An Ling matanya berbinar dan dia terkekeh. "Saya telah memerintahkan agar orang-orang di luar yang meminta ramuan harus menunggu selama 10 hari. Selama 10 hari ini, Tanah Suci tidak akan membantu orang memurnikan ramuan. Jadi beberapa master akan mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Itu tidak bisa memuaskan nafsu makan kita." Changbo menggelengkan kepalanya. "Dalam 10 hari, setelah 10 hari, bocah itu pasti akan memuaskan beberapa tuan." "Oke?" Senyuman memenuhi wajah gemuk Changbo. "Kami tidak memiliki persyaratan lain. Selama Anda menyempurnakan ramuan di depan kami akan puas." "Tidak, jangan minta dia memikirkannya. Tuan, harap tunggu dan lihat, saya jamin Anda akan terkejut." Beberapa master saling memandang, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual Yangke. Duan tersenyum dan berkata, "Jangan memaksakan diri Anda terlalu keras. Anda punya 10 hari lagi dan Anda harus istirahat yang baik." "Baiklah, menurut saya Anda sedang terburu-buru untuk berbicara dengan gadis itu. Jadi kami orang-orang tua tidak akan mengganggu Anda." Setelah Duan selesai berbicara, para master meninggalkan Taman Suci sambil berbicara dan tertawa, seolah-olah dia ingin mengunjungi pemandangan 9 puncak.
Sekarang, Yang Ke dan Xianingsang, keduanya adalah alkemis tingkat menengah level suci. Tetapi waktu yang mereka habiskan untuk alkimia dan sumber daya yang dapat mereka gunakan sangat berbeda. Xianingsang telah berlarian di belakang Meng Wuya selama 10 tahun terakhir. Dia jarang memiliki waktu yang stabil untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Dan Meng Wuya tidak dapat dengan mudah mengumpulkan sumber daya untuk alkimia seperti Yang Ke. Sehingga banyak bahan yang terus-menerus disia-siakan untuk berlatih alkimia. Jadi dapat dikatakan bahwa pengembangan keterampilan alkimia Yang Ke tingkat ini sepenuhnya disebabkan oleh waktu dan sejumlah besar material. Tetapi Xianingsang sangat berbakat dan memiliki konstitusi khusus, sehingga waktu yang dihabiskan untuk alkimia dan ramuan spiritual, serta ramuan yang dia konsumsi mungkin hanya sebagian kecil dari waktu Yang Ke. Dia juga telah mencapai level alkemis tingkat menengah tingkat suci. Jika dibandingkan keduanya, siapapun dapat membuat penilaian. Jadi, selain terkejut, Yang Ke juga dipenuhi dengan kegembiraan, karena semakin kuat Xianingsang, semakin bahagia Yang Ke. Lagi pula, Yang Ke berbeda dengan pria lain yang takut wanita disukainya akan melampaui dirinya dalam bidang tertentu. Namun Yang Ke merasa hal ini memberinya rasa pencapaian yang semakin besar. Jangan khawatir, Anda akan memiliki banyak bahan obat untuk dipraktekkan di sini, di masa depan. Saya yakin keterampilan alkimia Anda akan segera meningkat, dan tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai level Tuan Li. Setelah Yang Ke selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Xianingsang. Kemudian bola cahaya putih bersih melayang menuju tubuh roh Xianingsang. Ini berisi semua pengetahuan tentang rahasia alkemis yang sebenarnya. Adik perempuan, mohon luangkan waktu untuk memahaminya. Saya mengerti. Xianingsang membuka tubuh dan pikirannya, mengintegrasikan cahaya yang membawa rahasia alkimia yang sebenarnya ke dalam jiwanya, dan segera mulai memahaminya. Kemudian Yang Ke tidak mengganggunya dan pergi dengan tenang. Setelah meninggalkan kamarnya, Yang Ke berjalan ke aula utama Taman Tuan Suci, dan An Ling sedang memegang buku besar. Sepertinya sedang menghitung hasil panen tanah suci selama periode ini. Sehingga wajahnya yang cantik berseri-seri dan gembira. Bahkan kedatangan Yang Ke tidak membuatnya khawatir. Dia masih tenggelam dalam pekerjaan di depannya, terus-menerus merekam sesuatu. Setelah Yang Ke duduk di seberangnya dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, An Ling mengangkat kepalanya dan meliriknya, mengerutkan bibir dan tersenyum dan berkata, "Apa? Anda bersatu kembali setelah lama berpisah? Mengapa Anda tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya? Bagaimana Anda bisa bersama hanya dalam 2 hari? Dan keluar?" Yang Ke berkata dengan raut wajahnya, "Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Apalagi, bisakah saya melakukannya?" "Hanya berbicara." An Ling melengkungkan bibirnya. "Menurut Anda, apa yang kami lakukan di sana?" Yang Ke memperhatikan bahwa ekspresinya cukup aneh dan segera mengerti bahwa dia pasti memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya. Siapa tahu, wajar jika pria dan wanita hidup bersama selama sisa hidup mereka dan membuat api. An Ling sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan bercanda. "Anda tidak cemburu, kan?" Yang Ke memandangnya dengan heran. An Ling mencibir. "Berhentilah bersikap sentimental. Semua tetua mengira kita memiliki hubungan seperti itu, jadi jangan menganggapnya serius. Anda harus menjadi orang suci pertama yang berani berbicara kepada Tuan Suci seperti ini." Yang Ke tertawa. "Siapa yang membuat Anda berbeda dari Tuan Suci sebelumnya? Anda sendiri yang melepaskan kesempatan ini." Oke, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Semua pendapat tanah suci selama periode ini ada di sini. Apakah Anda ingin melihatnya?" "Biarkan saya melihatnya." Yang Ke dengan santai mengambil buku di depannya dan melihatnya. Tercatat dengan ketat pil apa yang disempurnakan oleh Master Tanah Suci pada hari itu, dan hadiah apa yang dia terima. Semuanya detail, karena semua tercatat di buku.
Sebagian besar hadiahnya adalah batu kristal dengan nilai yang setara, dan ada juga banyak bahan langka. Bahkan ada harta rahasia, kitab rahasia, dan teknik yang semuanya aneh. Sehingga kepala Yang Ke sebesar ember ketika dia melihatnya, dan dia melemparkan buku itu kembali. Lupakan saja, Anda bisa mencatatnya. Segera, pikiran spiritual Yang Ke menyapu taman Tuan Suci, dan Yang Ke bertanya dengan kaget. Di mana penjaga toko Meng? Mengapa dia tidak di sini? Mendengar pertanyaannya, Anlinger berkata, jika Anda tidak memberitahu saya lupa bahwa senior Meng mengatakan bahwa dia akan keluar sebentar dan dia berkata, Anda harus menjaga muridnya dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda berani menindas muridnya, Anda harus berjalan-jalan tanpa makanan. Dia keluar. Kapan dia keluar? Dan apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali? Tanya Yang Ke dengan serius. Dia pergi kemarin, tapi dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Anlinger menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu mengapa Meng Buya datang ke Tanah Suci dan kemudian pergi. Dia samar-samar menebak bahwa ada beberapa informasi yang tidak biasa, yang mungkin ada hubungannya dengan dunia aneh yang dia masuki sebelumnya. Atau bahkan, itu juga ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Dewa Iblis besar saat itu. Namun, kekuatan penjaga toko Meng kini telah kembali ke kondisi puncaknya. Selama dia tidak lagi pergi ke kota iblis untuk menantang Raja Iblis seperti sebelumnya, seharusnya tidak ada bahaya. Saat dia sedang bermeditasi, Suhui tiba-tiba bergegas masuk dari luar dan berkata dengan keras, Tuan, Ujui ingin bertemu dengan Anda. Yang Ke mengangkat alisnya. Uji? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Dia tampak sedikit ada yang tidak beres. Lapor Suhui. Biarkan dia masuk. Yang Ke berkata dengan cepat. Lagi pula sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia melihat Wuji. Tetapi dia mendengar dari Suhui dan yang lainnya bahwa setelah menyerap banyak elit dari Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang, kekuatan sekte dunia bawah Wuji telah meningkat pesat. Dan momentum perkembangannya bagus sekarang. Setelah beberapa saat, Wuji yang tampak seperti hantu berjubah hitam muncul dengan santai, menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, Tuan Sekte Wu? Yang Ke sedikit mengangguk. Apakah terjadi sesuatu? Mendengar pertanyaan Yang Ke, Wuji berkata dengan suara yang dalam. Ada sesuatu yang berhubungan dengan hutan batu di Istana Posuan. Mendengar itu, ekspresi Yang Ke berubah. Apa yang terjadi dengan hutan batu itu? Jika Anda mau, Yang mulia, ikut dengan saya untuk melihatnya. Wuji tidak mengatakannya dengan jelas, namun dari sikap dan nadanya, Yang Ke masih samar-samar menebak sesuatu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangguk dan berjalan keluar dari Taman Tuan Suci setelah Yang Ke mengirim pesan. Li Rong segera mengikutinya, dan mereka bertiga terbang menuju Istana Posuan. Tuanku, apakah ada yang salah? Li Rong bertanya dengan bingung. Wuji mengatakan sesuatu terjadi di hutan batu itu, dan dia meminta saya untuk pergi melihatnya. Hutan batu? Li Rong mengangkat alisnya. Hutan batu yang mengarah ke langit berbintang. Apa yang terjadi di sana? Saya tidak tahu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Setelah membakar dupa, mereka bertiga datang ke langit di atas hutan batu tempat mereka tinggal terakhir kali. Melihat sekeliling, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Karena di tengah hutan batu, pintu masuk yang gelap dan tenteram terbuka tanpa suara. Seperti situasi di makam suci. Li Rong menutup mulutnya dan berseru. Siapa yang membuka pintu masuk ke langit berbintang? Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, murid-murid saya menemukannya secara tidak sengaja, karena saya tahu bahwa tempat ini penting bagi Tuan Suci. Jadi sejak terakhir kali, begitu saya mengucapkan selamat tinggal, saya memerintahkan para murid untuk tidak masuk atau meninggalkan Istana Posuan. Namun kemarin, ketika beberapa murid terbang dari langit terdekat, mereka tiba-tiba menemukan apa yang terjadi di bawah.
dan mereka masuk untuk menyelidiki dan mereka tidak kembali. Jadi beberapa murid yang tersisa bergegas kembali ke sekte dan menceritakan apa yang terjadi. Dan saya bergegas ke Tanah Suci 9 Surga. Setelah mendengarkan ceritanya, Yangka mengangguk ringan. Anda seharusnya senang karena Anda tidak masuk untuk menyelidikinya sendiri. Uci tersenyum. Saya sadar diri, jadi itu benar-benar pintu masuk ke langit berbintang. Ya, Lirong dan saya masuk untuk menyelidiki terakhir kali, dan itu mengarah ke langit berbintang. Ekspresi Yangke sedikit berubah. Tapi Anda bisa masuk hanya setelah masuki alam suci tingkat ketiga. Ya, ada tekanan mengerikan yang mengalir di langit berbintang, yang hanya bisa dilawan oleh kekuatan fisik alam suci tingkat ketiga. Lirong juga mengangguk ke samping. Mendengar itu, Uci tidak bisa menahan keringat dingin, merasa sedikit takut. Dia diam-diam bersuka cita karena dia bergegas memberitahu Yangke segera. Setelah dia mengetahui berita itu dan tidak terburu-buru untuk menyelidikinya, jika tidak, dengan levelnya saat ini, dia mungkin akan menjadi seperti murid-murid itu dan tidak pernah kembali. Hanya saja, siapa yang membuka pintu masuk ini? Lirong bergumam dengan ekspresi bingung dibacanya. Mungkin itu terbuka dengan sendirinya. Yangke berkata sambil berpikir. Itu bisa terbuka dengan sendirinya. Lirong dan Wuci memandangnya dengan heran. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.